Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Topeng Diaja. Langsung aja untuk cerita yang pertama. Ini berasal dari kisah teman gue sendiri, yaitu tragedi malam keakraban. Jadi saat itu Bisma dan kawan-kawan berangkat menuju lokasi tempat diadakannya malam keakraban. Malam keakrabannya diadakan di sebuah sekolah alam di Jawa Tengah. Nah, mereka berangkat sekitar pukul 12 siang dan sampai di lokasi sekitar pukul 3 sore. Sesampainya di sana, mereka seperti biasa menata diri, merapihkan base camp, dan prepare untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian, ketika maghrib, hal-hal ganjil sudah mulai terjadi. Oke, kita langsung aja mulai ceritanya. Azan maghrib pun telah berkumandang. Waktunya melaksanakan sholat maghrib. Namun, sayangnya keran di musola tersebut tiba-tiba mati. Akhirnya mahasiswa-mahasiswi pun harus mencari alternatif lain seperti mencari musola atau masjid terdekat. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Bisma dan kawan-kawan berkumpul bersama dan sambil ngobrol di sana. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba Ajeng ingin buang air kecil. Mintalah tolong kepada Nina, antarin gue yuk ke kamar mandi. Kemudian mereka berdua pun menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Ajeng melihat sesuatu yang tidak mengenakan. Dia melihat begitu banyak helai rambut yang berceceran di kolam kamar mandi atau di bak kamar mandi. Kemudian mereka pun bergegas untuk kembali ke teman-temannya dan menceritakan apa yang terjadi. Sontak teman-teman pun merasa kaget dan heran. Akhirnya mereka memutuskan untuk memastikan apakah benar yang dikatakan Ajeng. Namun sesampainya di sana tidak ditemukan sehelai rambut pun. Dan akhirnya Ajeng pun dikatakan berbohong, hanya menakut-nakuti saja. Karena kejadian tadi, akhirnya cewek-cewek udah pada parno tuh. Diputuskanlah untuk persiapan api unggun dilakukan oleh laki-laki. Kemudian Bisma dan salah satu temannya, yaitu namanya Lana, dipercaya untuk menjaga basecamp perempuan karena mereka berdua memiliki kemampuan supranatural. Nah, ternyata kejadiannya itu terjadi di lokasi persiapan api unggun. Di situ temannya Bisma bilang kalau dia merasakan hal ganjil karena merasa udah cukup membawa kayu bakar sebanyak 20 ikat, tapi kenapa kurang-kurang terus ya? Akhirnya diputuskanlah untuk mencari kayu bakar tersebut. Ternyata kayu bakar itu ditemukan di kamar mandi cewek. Nah, spontan tuh pada ketakutan karena kayu bakar itu udah jelas-jelas banget dikumpulin di satu tempat, yaitu di lapangan, ditaruh di bawah terpal. Tapi kok tiba-tiba ada yang ditaruh di kamar mandi cewek. Dan mereka pun juga udah sempet tuh nanyain ke cewek-cewek barangkali ada yang naruh atau ada yang lihat temennya naruh di kamar mandi cewek. Tapi tidak ada satupun yang tahu hal itu. Karena situasi udah mulai gak kondusif, akhirnya Bisma dan kawan-kawan memutuskan untuk memanggil penjaga agar menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Bisma dan kawan-kawan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian responnya Pak penjaga itu cuma bilang kayak gini, gak apa-apa kok, itu udah biasa, mereka cuma usil kok. Biasanya yang inap di sini juga diusilin, udah biasa. Akhirnya setelah berbincang-bincang sama Pak penjaga, diputuskanlah untuk melanjutkan acara makrab tersebut. Ketika acara api unggun sudah dimulai, tiba-tiba Bisma merasakan perasaan yang gak enak, hawa-hawa yang gak enak karena merasa sesak bahwa di lapangan itu dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Bisma pun memutuskan untuk kembali ke base camp. Sesampainya di base camp,
Gak lama kemudian Bisma mendengar ada cewek yang teriak dari base camp perempuan. Kemudian Bisma langsung menuju ke sana. Sampai di sana, Bisma melihat sosok wanita yang cantik sekali. Dia berbaju serba hijau seperti kebaya sambil muter-muter gak jelas. Sontak Bisma pun terkagum akan kecantikannya. Namun apa yang terjadi setelah itu? Jangan kemana-mana, tetap saksikan part 2 tragedi malam keakraban. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini agar kalian gak ketinggalan video atau cerita dari gua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.